Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Violia Yudawanti akan menjelaskan mengenai analisis fundamental BRSI atau Bank BRI Syariah Tbk. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai data rasio BRSI. Saya akan menganalisis saham BRSI. Saham BRSI satu subsektor dengan PNBS atau Bank Panin Dubai Syariah dan BTPS atau Bank BTPN Syariah. Untuk membandingkan rasio perusahaan ini, saya menggunakan 5 rasio, yaitu ROE. ROE adalah semakin besar semakin baik dalam menghasilkan laba. Yang kedua, DER, yaitu semakin kecil semakin baik. Yang ketiga, PER, semakin kecil semakin baik. Yang keempat, BPVR, semakin kecil semakin baik. Dan yang terakhir, dividend yield, semakin besar semakin baik. Dan yang selanjutnya saya akan menganalisis dengan menggunakan ranking. Saya hanya akan membandingkan ranking BRSI dan BTPS. Secara rasio profitabilitas saya menggunakan ROE. ROE BRIS 4,80%, sedangkan BTPS 12,19%. Seperti yang saya jelaskan tadi, ROE yaitu semakin besar semakin baik dalam menghasilkan laba. Jadi secara ranking pertama adalah BTPS dan yang kedua BRIS. Yang kedua, saya membandingkan melalui DER. BRIS 959,37%, sedangkan BTPS 179,26%. Jadi ranking pertama adalah BTPS dan yang kedua BRIS. Dan yang ketiga, saya membandingkan melalui PER. Seperti yang saya jelaskan tadi, PER yaitu semakin kecil rasio semakin baik. BRIS memiliki 47,22, sedangkan BTPS 42,20. Jadi ranking pertama dari PER yaitu BTPS dan yang kedua BRIS. Dan yang keempat saya membandingkan melalui PBVR. PBVR yaitu semakin kecil semakin baik. BRIS memiliki 2,27, sedangkan BTPS 5,15. Jadi ranking pertama adalah BRIS dan yang kedua BTPS. Yang terakhir dividend yield, yaitu semakin besar semakin baik. BRIS memiliki 0,9%, BTPS memiliki 1,22. Jadi ranking pertama yang dimiliki oleh BTPS dan yang kedua BRIS. Saya akan melanjutkan mengenai BRIS. Mengapa memilih BRIS? Karena bank syariah sejak 3 tahun lalu mencatat pertumbuhan yang lebih baik dari bank konvensional di hampir semua variabel. Yang kedua, di tengah pandemi saat ini, bank syariah justru menunjukkan pertumbuhan yang mencengangkan. Dan yang ketiga, gelombang migrasi dari bank konvensional ke bank syariah adalah bola salju yang baru menggelinding. Yang keempat, kemampuan memanfaatkan jaringan induk membuat bank hasil gabungan itu punya network yang lebih besar dari induknya secara individual. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil BRIS. Bank BRI Syariah Tbk atau BRIS sebelumnya PT Bank Syariah BRI didirikan dengan nama PT Bank Jasa Arta pada tanggal 3 April 1969. Kantor pusat BRI Syariah berlokasi di Jalan Muiz nomor 2 Jakarta Pusat 10160 Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank BRI Syariah Tbk yaitu Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk atau BBRI dengan persentase kepemilikan sebesar 73,00%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan BRIS adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip syariah. Per tanggal 31 Desember 2017, BRI Syariah memiliki 54 kantor cabang, 207 kantor cabang pembantu, 11 kantor kas, 1044 kantor layanan syariah. Pada tanggal 30 April 2018,
BRIS memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham BRIS atau IPO kepada masyarakat sebanyak 2.623.350.600 rupiah 600 saham dengan nilai nominal 500 per saham dengan harga penawaran 510 per saham setahun. Saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 9 Mei 2018. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari IPO setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham akan digunakan seluruhnya untuk 1. Sekitar 80% untuk penyeluruhan pembiayaan, 2. Sekitar 12,5% untuk membangun sistem teknologi informasi, dan 3. Sekitar 7,5% untuk mengembangkan jaringan kantor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perjalanan BRIS. Saham PT Bank BRIS sedang naik daun. Sentimen pendorongnya adalah aksi korporasi merger dengan saudara sesama bank syariah, yaitu PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri. Meski baru 2 tahun melantai, namun saham ini membuat geleng-geleng kepala lantaran memberikan keuntungan. Bagi pemain saham, momen ini adalah kesempatan untuk mengkoleksi harga saham BRIS selaku survival, sebab dalam jangka panjang saham ini memiliki prospek yang cerah. Kondisi ini pun terlihat jelas dari pergerakan saham BRIS pada Selasa 13 Oktober 2020. Saham BRIS melonjak 160 atau 18,3% ke 1.065 per lembar saham. Frekuensi perdagangan saham BRIS mencapai 19.373 kali. Sebanyak 268, juta lembar saham dipergunakan pada pembukuan perdagangan dengan nilai 283,4 miliar. PT Bank BRIS resmi tercatat di pasar modal Rabu 9 Mei 2018. Perseroan adalah emiten ke-11 yang mencatatkan saham perdana pada tahun 2018 sekaligus emiten bank syariah dengan status anak perusahaan bank badan usaha milik negara atau BUMN yang pertama kali di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Perjalanan awal BRIS di lantai bursa. Perseroan melepas sebanyak-banyaknya 2,62 saham baru atau sebesar 27% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdananya. Pada pencatatan perdana, saham BRIS naik 19,61% atau 100 poin ke level ke-610. Saham BRIS ditransaksikan sebanyak 55 kali dengan volume sebanyak 31.986 lot dan menghasilkan nilai transaksi 1,86 miliar. Kala itu, Direktur Utama BRIS yang dijabat oleh Moch Hadi Santoso mengatakan IPO ini sebelumnya telah didahului oleh pencatatan suku mudorobah pada November 2016. Selanjutnya, kekuatan modal kami yang akan didukung dana hasil IPO serta laba perusahaan pada tahun 2018 dapat menempatkan BRIS dalam bank kategori buku ketiga, kata dia kala itu. Adapun sekitar 80% dana yang diraih dari hasil IPO akan digunakan untuk meningkatkan penyeluruhan pembiayaan syariah. Lalu 12,5% untuk mengembangkan sistem teknologi informasi dan sisanya 7,5% untuk mengembangkan jaringan kantor cabang di daerah. Dalam pelaksanaan IPO, BRIS menunjukkan 4 penjamin pelaksana emisi yakni Bahasa Sekuritas, CLSA Sekuritas Indonesia, Dana Reksa Sekuritas, dan Indo Primer Sekuritas. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai jajaran direktur dan komisaris BRIS. Sebelum berinvestasi, kita perlu mengetahui jajaran direktur dan komisaris yang berada di PT BRIS. Saya memaparkan tabel sekuritas perusahaan, Dewan Komisaris, Direktur, dan pemegang saham.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai berita dan penghargaan yang diraih oleh BRIS. Yang pertama, BRIS mendapat penghargaan Bank Syariah dengan nasabah paling loyal dalam survei Satisfaction Loyalty and Engagement atau SLE. Pada tahun 2020, atas prestasinya BRI Syariah dianugerahi penghargaan sebagai bank terbaik kategori Loyalty Index dalam Satisfaction Loyalty Engagement Award pada tahun 2020. Penghargaan diberikan oleh Infobank dan Marketing Research Indonesia atau MRI di Jakarta, Kamis tanggal 20 bulan 2. Dan yang kedua, PT Bank Syariah menjadi salah satu instansi yang meraih penghargaan Digital Brand of the Year 2019. Penghargaan diberikan oleh Infobank dan Isentia Indonesia dalam ajang 8 tahun Infobank Digital Brand Award 2019 di Westin Hotel Jakarta baru-baru ini. BRI Syariah dinilai hasil meraih indeks tertinggi dalam digital branding di media online dan sosial media. Pengukuran dilakukan dengan metode monitoring sosial media Insentia pada Januari 2018 Desember. Secara institusi, BRI Syariah mendapatkan peringkat 2 Bank Umum Syariah. Produk-produk BRI Syariah yang dinilai populer di media sosial antara lain produk tabungan, KPR, dan KKB. Dan yang ketiga, PT Bank BRI Syariah meraih top 5 Customer Choice Syariah Commercial Bank 2018. Penghargaan ini sebagai apresiasi konsistensi BRI Syariah dalam memberikan layanan berlandaskan santunan insani. Tahun lalu BRI Syariah meraih penghargaan The Winner of Indonesia Syariah Finance Award 2017 for Most Innovation Full Flagged Bank, dan kali ini top 5 Customer Choice Syariah Commercial Bank 2018. Dan yang keempat, BRI Syariah berhasil meraih penghargaan Indonesia Top Digital Award atau ITDPA 2018 yang diselenggarakan oleh Trans & Co Indonesia bekerja sama dengan Infobrand ID di Hotel Shakrila Jakarta Jumat tanggal 25 bulan 1 2019 untuk kategori Bank Syariah. Bank Syariah dinilai sukses memberikan informasi yang tepat sasaran. Pertama, dilihat dari pemberian media digital terhadap suatu brand yang terkapter melalui google.co.id dengan Tools New tahun 2018. Kedua, parameter social engagement aspek melalui Facebook, dan terakhir melalui parameter digital mention aspek di Facebook dan Instagram. Kemudian saya akan menjelaskan analisis finansial BRIS yang saya ambil dari RTI Business. Yang saya jelaskan yaitu income statement. Saya akan menganalisis melalui revenue atau pendapatan. Saya ambil income 2 tahun terakhir sampai dengan hari ini. Dari tahun 2018, 2019, 2020 bulan September, pendapatan BRIS semakin menurun. Kemudian yang saya jelaskan adalah balance sheet atau dari sisi neraca. Saya akan menjelaskan mengenai aset BRIS. Aset BRIS dari tahun ke tahun selalu meningkat. Ini menunjukkan jika BRIS itu bagus karena asetnya yang selalu berkembang. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan analisis BRIS. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank BRIS Pekanbaru dalam upaya meningkatkan nasabah adalah dari segi strategi tersebut meliputi produk, harga, tempat, promosi, dan pelayanan. Dalam upaya meningkatkan dan perkembangan BRIS Pekanbaru, pihak Bank BRIS berusaha untuk menarik masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan sehingga masyarakat merasa nyaman.
dalam melakukan promosi seperti menyebarkan brosur, pemasangan spanduk, media, dan tempat yang strategi dan mudah untuk masyarakat dapat diketahui. Sikap masyarakat terhadap produk tabungan BRIS sangat bagus karena dilihat dari hasil penelitian lapisan masyarakat yang menggunakan produk ini sudah merata baik lapisan masyarakat tingkat pelajar atau mahasiswa, pegawai, pengusaha, dan ibu rumah tangga. Dengan demikian masyarakat merespon dengan baik produk tabungan BRIS ini. Sekian presentasi mengenai analisis fundamental BRSI yang saya jelaskan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.